Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibawakan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara sistem parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian selanjutnya nanti akan saya ajak kalian semua untuk melihat sebuah bagan yang sudah saya buat, itu yang berisi tentang perbedaan sistem parlementer dan sistem presidensil. Langsung saja kita akan menuju ke bagan yang sudah saya buat. Silakan di sini. Nah, di sini bagian di sini sudah saya buat mengenai perbedaan sistem parlementer dan sistem presidensil. Yang saya buat ini saya buat menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan, yang kedua kepala pemerintahan, dan yang ketiga sistem pemilihan, dan yang keempat masa jabatan. Untuk yang terakhir yaitu kepala negara. Langsung saja kita akan mengulasnya satu persatu. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu bentuk pemerintahan. Dalam bentuk pemerintahan sistem parlementer itu berbentuk monarki. Kemudian kalau di sistem presidensil itu berbentuk republik. Jadi saat pada sistem parlementer dan presidensil itu berbeda. Karena kalau parlementer itu berbentuk pemerintahnya berbentuk monarki, sedangkan presidensil itu berbentuk republik. Kemudian menginjak yang kedua yaitu kepala pemerintahan. Untuk parlementer itu kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri, seorang perdana menteri. Kemudian kalau sistem presidensial itu dipegang oleh presiden. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu sistem pemilihan. Sistem pemilihan dalam parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen. Kemudian kalau sistem presidensil, presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi sistem pemilihan dalam parlementer dan presidensil itu berbeda. Kalau di parlementer itu dipilih langsung oleh parlemen, kemudian kalau sistem presidensil itu dipilih melalui rakyat. Kemudian untuk yang keempat yaitu masa jabatan. Dalam parlementer itu masa jabatan tidak ditentukan. Tuh. Kemudian untuk presidensil itu ditentukan oleh sebuah aturan yang ada. Kemudian untuk menginjak aspek yang terakhir yaitu kepala negara. Sistem parlementer itu dipimpin oleh seorang raja. Kemudian kalau sistem presidensil itu dipimpin oleh seorang presiden. Jadi saat ini kepala pemerintahan dengan kepala negara itu berbeda. Kalau kepala negara itu raja dalam parlementer, raja itu sebagai simbol negara. Tapi kalau perdana menteri dalam sistem parlementer itu sebagai pemegang pemerintahan. Kemudian kalau dalam presidensil kepala negara itu dipegang oleh raja dan sistem pemerintahan pun dipegang oleh seorang raja. Maaf, kalau kepala negara dalam sistem presidensil itu dipegang oleh presiden, dan kalau kepala pemerintahan dalam sistem presidensil juga dipegang oleh presiden. Jadi dari kedua ini, kalau parlementer itu dipimpin oleh seorang raja, tapi pemerintahannya, sistem pemerintahannya itu dipimpin oleh perdana menteri. Sedangkan presidensil itu dikepalai oleh seorang presiden, dan pemerintahan pun juga dipimpin oleh seorang presiden. Bisa dilihat terlebih dahulu, bisa cermati. Ya, hanya cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada kesalahan atau tutur kata yang tadi saya ucapkan itu salah, itu saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.